Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Langit Jakarta masih berwarna jingga pucat saat roda pesawat yang membawa Wulan mendarat dengan mulus di landasan pacu. Sebulan terasa seperti setahun. Pekerjaan di Singapura memang berhasil ia selesaikan dengan pujian dari para petinggi perusahaan, namun hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, bayangan wajah ibunya, Ibu Lastri, selalu hadir dalam mimpinya. Juga wajah Gilang, suaminya, yang ia harapkan bisa menjaga ibunya dengan baik. Di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan pagi, Wulan memeluk erat tas jinjingnya. Isinya bukan hanya dokumen sisa pekerjaan, tapi juga oleh-oleh yang sudah ia siapkan dengan penuh cinta. Sehelai selendang batik sutra yang halus untuk Ibu Lastri, dan sebuah jam tangan model terbaru untuk Gilang. Ia membayangkan senyum mereka saat menerima hadiah itu. Ia membayangkan pelukan hangat suaminya dan usapan lembut tangan ibunya di rambutnya. Kerinduan itu begitu menyesakan hingga ia harus berkali-kali menarik napas dalam-dalam. "Kita jaga ibu baik-baik ya, Mas. Ibu kan cuma punya Wulan," pesannya pada Gilang di bandara sebulan yang lalu. "Pasti, sayang. Ibu kamu kan ibu Mas juga. Kamu tenang saja di sana, fokus kerja. Semua beres di rumah," jawab Gilang sambil mencium keningnya. Janji itu terasa begitu manis dan menenangkan. Wulan percaya sepenuhnya. Gilang adalah suaminya, pria yang ia pilih untuk menemaninya seumur hidup. Dan Ibu Sonya, ibu mertuanya yang juga tinggal bersama mereka, meski terkadang bicaranya sedikit tajam, Wulan pikir ia tidak akan mungkin tega berbuat jahat pada besannya sendiri. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah rumah modern minimalis di kawasan yang asri. Rumah itu adalah hasil jerih payahnya. Setiap batu bata, setiap sen tiket yang menempel di dinding, adalah tetesan keringatnya. Ia sengaja membeli rumah yang cukup besar, agar kelak bisa menampung keluarganya dan juga ibunya. Ia ingin ibunya menikmati masa tua dengan nyaman, setelah seumur hidup bekerja keras membesarkannya seorang diri. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak lepas dari bibir, Wulan menyeret kopernya memasuki gerbang. Suasana terasa aneh. Biasanya, taman kecil di depan rumah selalu rapi. Tapi kali ini, beberapa daun kering berserakan dan rumputnya tampak sedikit lebih tinggi dari biasanya. Wulan mengabaikan firasat aneh yang mulai merayap di hatinya. Mungkin tukang kebun belum datang, pikirnya. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. "Assalamualaikum." "Wulan pula Aang," serunya riang. Tidak ada jawaban. Hanya suara televisi dari ruang keluarga yang terdengar sayup-sayup. Aneh. Biasanya Gilang akan langsung menyambutnya di depan pintu. Wulan meletakkan tas jinjingnya di atas meja konsol dan mendorong kopernya ke sudut ruangan. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Dan di sanalah pemandangan itu menghantamnya. Pemandangan yang meretakkan hatinya seketika, sebelum akhirnya menghancurkannya berkeping-keping. Di ruang keluarga yang luas dan nyaman, Gilang, suaminya, sedang duduk bersandar di sofa empuk. Kakinya ia selonjorkan di atas meja, matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan acara komedi. Di sebelahnya, Ibu Sonya, sang ibu mertua, juga duduk dengan santai sambil mengunyah keripik kentang dari dalam toples. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah dunia ini milik mereka berdua. Sementara itu, di lantai marmer yang dingin, sesosok tubuh yang sangat Wulan kenali sedang bergerak perlahan. Ibunya, Ibu Lastri, dengan punggung yang sedikit membungkuk, sedang mengepel lantai. Bukan dengan alat pel modern yang gagangnya panjang, melainkan berjongkok, menggunakan selembar kain pel kusam yang ia celupkan ke dalam ember berisi air keruh. Wulan terpaku di ambang pintu. Napasnya tercekat. Ia melihat ibunya mengenakan daster yang warnanya sudah pudar, dengan beberapa bekas jahitan di sana-sini. Rambut ibunya yang mulai memutih digelung seadanya, beberapa helai jatuh menutupi wajahnya yang basah oleh keringat. Tangan yang dulu selalu mengusap kepalanya dengan lembut itu kini tampak kasar dan kemerahan, terus-menerus memeras kain pel dan menggosok lantai. Itu di bawah meja masih kotor. Masa lihat debu begitu saja tidak bisa bersih? Suara Ibu Sonya terdengar tajam, matanya bahkan tidak beralih dari televisi. "Iya, Bu." "Sebentar," sahut Ibu Lastri dengan suara lirih dan lelah, nyaris tak terdengar.
Ia menggeser tubuhnya yang ringkih untuk menjangkau kolong meja. Gilang hanya melirik sekilas, lalu kembali tertawa melihat lelucon di televisi. Seolah pemandangan ibu mertuanya yang berjongkok di lantai adalah hal paling wajar di dunia. Dunia Wulan seakan berhenti berputar. Suara tawa dari televisi, suara kunyahan keripik, semua meredup. Yang terdengar di telinganya hanyalah deru darahnya sendiri yang mulai mendidih. Ia melihat tubuh ibunya yang tampak jauh lebih kurus dari sebulan yang lalu. Ia melihat tatapan mata ibunya yang kosong dan lelah saat tanpa sengaja melirik ke arahnya. Ada keterkejutan di sana, diikuti dengan rasa takut. Amarah yang belum pernah Wulan rasakan sebelumnya meledak di dalam dadanya. Ini ibunya. Surga dunianya. Wanita yang rela tidak makan asal dirinya kenyang. Wanita yang begadang semalaman saat ia sakit. Dan kini, di dalam rumahnya sendiri, ibunya diperlakukan lebih rendah dari seorang pembantu. Kemudian, puncak dari semua kekejian itu terjadi. Ibu Sonya, tanpa menoleh, mendorong sebuah piring kecil ke tepi meja kopi dengan kakinya. Di atas piring itu hanya ada nasi sisa dengan sepotong kecil tahu goreng yang sudah dingin. Itu, kalau sudah selesai, makan. Jangan makan di sini, bau keringatmu bikin mual. Sana di dapur belakang, desisnya. Cukup. Wulan tidak tahan lagi. Ia sengaja menjatuhkan kopernya dengan keras. Brak! Suara itu sukses membuat Gilang dan Ibu Sonya terlonjak kaget dan menoleh ke sumber suara. Tawa mereka mati seketika. Wajah mereka pucat pasi melihat Wulan berdiri di sana. Wajah Wulan yang biasanya hangat dan penuh senyum kini datar, dingin, dan matanya menyorotkan kilat amarah yang begitu pekat. Wulan? Sayang, kamu sudah pulang? Gilang tergagap, langsung menurunkan kakinya dari meja. Ibu Sonya tampak salah tingkah, buru-buru meletakkan toples keripiknya. Namun, Wulan tidak memandang mereka. Matanya terkunci pada ibunya yang kini terdiam, mematung dalam posisi berjongkok dengan kain pel di tangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata tua itu. Dalam diam yang mencekam itu, Wulan merasa hatinya telah mati. Rasa cintanya pada Gilang menguap begitu saja, digantikan oleh kebencian yang membara. Janji manis suaminya kini terdengar seperti hinaan yang paling menyakitkan. Rumah yang ia bangun sebagai istana untuk orang-orang yang ia cintai, ternyata telah berubah menjadi neraka bagi wanita yang paling ia muliakan. Dan di detik itu, Wulan bersumpah dalam hatinya. Mereka akan membayar ini semua. Mereka akan membayar setiap tetes keringat, setiap tetes air mata, dan setiap ons harga diri ibunya yang telah mereka injak-injak. Pembalasan dendamnya tidak akan mengenal kata ampun. Pagi datang seperti biasanya di apartemen Lara. Seberkas cahaya matahari September yang pucat menembus jendela kaca dari lantai ke langit-langit, membelah keheningan ruangan yang ditata dengan presisi seorang minimalis. Tidak ada satu barang pun yang tidak pada tempatnya. Sofa kulit berwarna gading berdiri angkuh di atas lantai kayu ek yang dipoles sempurna. Sebuah lukisan abstrak tunggal, dengan sapuan warna biru dan kelabu yang berani, tergantung di dinding seberang, menjadi satu-satunya ledakan warna di dunia monokromatiknya. Udara berbau kopi hitam yang baru diseduh dan aroma samar dari bunga lili putih segar di dalam vas ramping di atas meja konsol. Ini adalah dunianya, sebuah benteng ketenangan yang ia bangun dengan susah payah selama 20 tahun. Setiap sudutnya adalah bukti dari kendali dan keteraturan, dua hal yang paling ia hargai. Lara, dengan rambut hitamnya yang dipotong pendek sebahu dan gaun rumah sutra berwarna arang, bergerak tanpa suara di dapurnya. Gerakannya efisien dan penuh kepastian. Ia menuangkan kopi ke dalam cangkir keramik hitam pekat, cangkir yang sama yang ia gunakan setiap pagi. Ia membawanya ke jendela, menatap hamparan kota yang mulai menggeliat di bawahnya. Dari lantai 32, mobil-mobil tampak seperti serangga logam yang merayap, dan hiruk-pikuk kehidupan kota diredam menjadi dengungan yang menenangkan. Ia adalah seorang arsitek. Ia merancang bangunan-bangunan yang menjulang tinggi seperti tempatnya berdiri sekarang, mengubah kekacauan menjadi struktur, menciptakan ketertiban dari kekosongan. Pekerjaannya adalah cerminan dari hidupnya. Ia meraih ponselnya dari meja, sebuah lempengan kaca dan logam yang dingin, berniat untuk memeriksa email dari klien di Tokyo. Namun, layarnya menyala sebelum ia sempat membuka aplikasi email. Sebuah notifikasi yang aneh. Bukan email, bukan berita.
39 panggilan tak terjawab dari satu nomor yang tidak ia kenal. Lara mengerutkan kening. Ini ganjil. Sistem penyaringan otomatisnya biasanya akan memblokir panggilan spam. Ini pasti sesuatu yang lain, sesuatu yang gigih. Rasa terganggu yang samar mulai merayap di benaknya, sebuah kerutan kecil di permukaan danau hidupnya yang tenang. Ia menggeser layar untuk melihat lebih lanjut, dan di sanalah mereka. Serangkaian pesan singkat dari nomor yang sama, muncul berurutan seperti tentara yang berbaris. Pesan pertama berbunyi, "Anjani, ini aku. Tolong angkat teleponnya." Nama itu, Anjani. Seketika, cangkir di tangannya terasa berat. Dengungan kota di luar jendela lenyap, digantikan oleh deru kereta api yang memekakan telinga di dalam kepalanya. Aroma kopi yang kaya berubah menjadi bau debu dan asap diesel yang menyesakkan. Nama itu adalah kunci, sebuah kata sandi yang membuka ruang terkunci di relung terdalam ingatannya, sebuah ruang yang telah ia segel rapat-rapat selama 2 dekade. Anjani bukan sekadar nama. Itu adalah hantu. Itu adalah gadis berusia 20 tahun dengan mata penuh harap yang naif dan gaun katun sederhana. Itu adalah gadis yang ia tinggalkan di peron stasiun kereta api yang panas dan penuh sesak, sendirian dan menangis. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca pesan berikutnya. "Kumohon, ini Bayu. Ada sesuatu yang penting." Bayu. Nama kedua itu menghantamnya seperti gelombang pasang, menyeretnya lebih jauh ke dalam pusaran masa lalu. Bayu, suaminya. Atau lebih tepatnya, pria yang pernah menjadi suaminya. Wajahnya muncul di benaknya, bukan sebagai pria yang ia cintai, tetapi sebagai sosok pengecut yang berdiri diam membisu di jendela kereta. Matanya kosong saat orang tuanya menertawakan penderitaannya. Pria yang memilih kepatuhan daripada cinta, yang memilih kenyamanan daripada keberanian. Lara memaksa dirinya untuk terus membaca, matanya meluncur cepat ke pesan terakhir, seolah ingin segera menyelesaikan siksaan ini. "Ibu sakit keras, Anjani. Dia terus memanggil namamu. Dia mencarimu. Kumohon, pulanglah." Ibu. Bukan ibunya sendiri, yang telah lama meninggal dengan damai, tetapi ibu mertuanya. Bu Ratna. Wanita dengan senyum manis yang menyembunyikan lidah setajam silet. Wanita yang tatapannya selalu terasa seperti menelanjangi dan menghakimi, yang kebaikannya selalu bersyarat. Ia bisa membayangkan wanita itu sekarang, mungkin terbaring lemah, tetapi Lara tidak merasakan apa-apa. Tidak ada simpati, tidak ada kesedihan. Hanya kehampaan yang dingin. Dan di sampingnya, ia membayangkan Pak Hartono, ayah mertuanya, dengan tawanya yang menggelegar dan lelucon-leluconnya yang selalu merendahkan. Tawa itulah yang paling menghantuinya, tawa yang bergema di stasiun kereta hari itu, sebuah tawa yang merayakan kekejaman mereka. "Coba kita lihat, apa dia bisa pulang sendiri." Kata-kata Pak Hartono kembali terngiang, sejelas suara kereta yang melaju kencang. Itu bukan lelucon. Itu adalah pernyataan pengusiran. Sebuah cara untuk mengatakan, "Kau tidak berharga, kau bukan bagian dari kami, kau sendirian." Dan mereka benar. Ia memang sendirian. Tetapi mereka salah tentang satu hal. Mereka pikir ia akan kembali, merangkak, memohon untuk diterima lagi. Mereka salah besar. Lara meletakkan cangkir kopinya dengan denting pelan di atas meja marmer. Kopinya kini sudah dingin. Ia berjalan ke kamar mandi, menghindari pantulan dirinya di cermin besar di atas wastafel. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menghilangkan bayang-bayang yang kini menari-nari di pelupuk matanya. Tetapi bayangan itu tidak hilang. Saat ia mengangkat kepala dan menatap cermin, ia tidak melihat Lara, arsitek berusia 42 tahun yang sukses dan dihormati. Di balik wajah wanita dewasa dengan garis-garis halus di sekitar matanya yang tajam dan tegas, ia melihatnya. Anjani. Gadis dengan rambut panjang yang dikepang, matanya bengkak karena menangis, pipinya kotor oleh debu dan air mata, berdiri gemetar di peron stasiun. Gadis yang dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Gadis yang harus mati agar Lara bisa lahir. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Benteng yang ia bangun dengan susah payah selama 20 tahun, dinding ketenangan dan keteraturan, kini retak oleh gema dari 39 panggilan tak terjawab. Masa lalu yang ia kira telah terkubur dalam-dalam kini bangkit, mengulurkan tangan-tangan kerangkanya dari kubur,
mencoba menariknya kembali. Ia kembali ke ruang tamu. Ponselnya tergeletak di atas meja, benda kecil yang kini terasa seperti bom waktu. Ia mengambilnya, jari-jarinya bergerak dengan ketenangan yang dipaksakan. Ia tidak memblokir nomor itu. Itu akan terasa seperti melarikan diri, dan ia sudah berhenti berlari sejak lama. Sebaliknya, ia hanya membisukan notifikasi dari nomor itu. Sebuah tindakan kecil yang terasa seperti penegasan kendali. Kau bisa berteriak sepuasmu, pikirnya, tapi aku tidak akan mendengarkan. Ia kembali menatap keluar jendela. Kota di bawahnya masih sama, sibuk dan tidak peduli. Tetapi baginya, semuanya telah berubah. Keheningan di apartemennya tidak lagi terasa damai. Kini terasa berat, syarat dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Pagi yang tadinya menjanjikan hari yang produktif kini dibayangi oleh hantu-hantu dari kehidupan lain. Ia telah menghabiskan 20 tahun membangun elara di atas puing-puing Anjani. Pagi ini, untuk pertama kalinya, ia merasa fondasi itu bergetar. Kamar tidur utama yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa seperti ruang pengadilan. Gilang dan Ibu Sonya berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan, wajah mereka campuran antara panik dan marah. Di dalam, Wulan bergerak dengan efisien dan tanpa ragu. Ia membuka lemari besar tempat pakaian ibunya disimpan. Hatinya mencelos. Di antara deretan pakaian bagus yang ia belikan untuk ibunya, yang tergantung rapi dan tampak tak pernah tersentuh, ada setumpuk kecil pakaian usang di sudut bawah. Daster-daster pudar, kain-kain lawas. Itulah seragam kerja yang diberikan oleh suami dan mertuanya untuk ibunya. Dengan geram, Wulan menarik keluar sebuah koper berukuran sedang. Ia mengabaikan tumpukan baju usang itu dan mulai melipat pakaian-pakaian bagus milik ibunya. Gamis sutra, blus katun Jepang, tunik batik modern. Semua ia masukkan ke dalam koper. Sayang, tolong jangan begini. Kita ini suami istri, masalah apapun bisa dibicarakan. Suara Gilang terdengar memelas. Ia mencoba melunakkan hati Wulan. Pembicaraan sudah selesai. Tidak ada yang bisa dibicarakan dengan orang yang menjadikan ibuku sebagai budak, jawab Wulan tanpa menoleh. Tangannya terus bergerak cepat. Ibu Sonya maju selangkah, nadanya sinis dan menusuk. Oh, jadi begini kelakuan seorang sarjana lulusan luar negeri? Ada masalah sedikit langsung lari dari rumah. Mau jadi janda kamu di usia semuda ini? Apa kata orang nanti? Kamu tidak malu? Wulan berhenti sejenak. Ia meletakkan sehelai blus yang sedang ia lipat. Ia berbalik perlahan, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Malu? Yang seharusnya malu itu adalah orang yang punya tangan dan kaki sehat tapi tega menyiksa seorang wanita tua yang seharusnya ia hormati. Yang seharusnya malu itu adalah seorang ibu yang mengajari anaknya untuk tidak punya hati nurani. Ucapan Wulan telak mengenai sasaran. Wajah Ibu Sonya memerah. Kamu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kenapa? Ibu tersinggung? Bukankah itu kenyataannya? Balas Wulan dingin. Wulan, sudah, nak, sudah. Ibu Lastri yang duduk di tepi ranjang mencoba menenangkan. Ia meraih lengan putrinya. Jangan melawan mertuamu seperti itu, tidak baik. Ibu diam. Potong Wulan, kali ini suaranya tegas namun tidak membentak ibunya. Cukup sudah ibu mengalah. Cukup sudah ibu menderita dalam diam. Sekarang, biarkan Wulan yang bicara. Ia kembali menghadap kedua orang itu. Aku tanya sekali lagi, apa salah ibuku pada kalian? Apa dosanya sampai kalian tega melakukan ini? Gilang tampak putus asa. Kami tidak melakukan apa-apa. Ibu Sonya cuma minta tolong sedikit. Itu saja. Sedikit? Wulan tertawa hambar. Minta tolong menyapu, mengepel, mencuci baju, memasak, sementara kalian duduk ongkang-ongkang kaki, itu namanya bukan minta tolong. Itu namanya perbudakan. Amarah Ibu Sonya meledak. Ia sudah tidak bisa lagi menahan kepura-puraannya. Memang kenapa kalau dia mengerjakan semua itu? Dia itu numpang di sini. Makan gratis, tidur gratis. Wajar kalau dia bayar dengan tenaganya. Kalau kalian berdua pergi dari sini, memangnya siapa yang mau mengurus rumah sebesar ini? Siapa yang mau memasak untuk Gilang? Siapa yang menyiapkan air hangat untukku mandi?
Keluar sudah. Akhirnya keluar juga isi hati mereka yang sesungguhnya. Pengakuan itu, meski menyakitkan, justru memberikan Wulan kekuatan. Itu adalah bukti final yang ia butuhkan. Mereka tidak pernah menganggap ibunya sebagai keluarga. Mereka hanya menganggapnya sebagai pembantu gratis. Gilang tampak terkejut mendengar kejujuran ibunya sendiri. Ia mencoba menyela, "Bu, jangan." Tapi Wulan mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Gilang. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang paling dalam dan paling kosong. Semua sisa cinta, semua kenangan indah, semua harapan yang pernah ia bangun bersama pria itu, lenyap dalam sekejap. "Pernikahan kita," Wulan memulai dengan suara yang bergetar menahan emosi. "Aku pikir, pernikahan kita dibangun di atas cinta dan saling menghormati. Aku pikir, saat kamu berjanji di hadapan penghulu, kamu juga berjanji untuk menyayangi orang yang melahirkanku." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Ternyata aku salah. Pernikahan kita sudah selesai saat kamu membiarkan ibumu mengubah ibuku menjadi babu di rumah ini. Saat kamu ikut menikmati kopi pagimu yang dibuat dengan air mata ibuku." Gilang menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak, sayang, tidak begitu." "Dengar baik-baik, Mas Gilang," potong Wulan, suaranya kini mantap dan tanpa keraguan sedikitpun. "Aku, Wulan Anindita, dengan sadar dan atas kehendakku sendiri, menjatuhkan talak satu padamu." Seperti petir di siang bolong. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Gilang membeku, wajahnya pucat seperti mayat. Ibu Sonya melotot tidak percaya. Bahkan Ibu Lastri pun terkesiap dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Tidak, Wulan, kamu tidak bisa melakukan ini," bisik Gilang. "Aku sudah melakukannya," sahut Wulan. Ia menutup koper ibunya dan menguncinya. Klik. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari babak hidupnya bersama Gilang. Ia kemudian menatap kedua orang yang kini tampak hancur itu. "Dan untuk kalian berdua," lanjutnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Nikmati rumah ini selagi kalian bisa. Nikmati sofa empuk yang kalian duduki dengan penderitaan ibuku. Nikmati pendingin ruangan yang udaranya kalian hirup sementara ibuku bersimbah keringat." Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. "Karena aku bersumpah, demi setiap tetes air mata ibuku, aku akan mengambil semuanya kembali. Satu persatu. Sampai kalian tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang, kecuali penyesalan dan kehinaan." Setelah mengucapkan sumpahnya, Wulan tidak menunggu jawaban. Ia membantu ibunya berdiri, mengambil tas tangannya sendiri, lalu menarik koper ibunya keluar dari kamar. Gilang dan Ibu Sonya masih mematung, terlalu syok untuk bereaksi. Wulan berjalan melewati mereka begitu saja. Di ruang depan, ia mengeluarkan ponselnya dan dengan tenang memesan sebuah taksi online. Beberapa menit kemudian, mobil pesanannya tiba. Ia memasukkan koper ke dalam bagasi dan membukakan pintu untuk ibunya. Saat itulah Gilang tersadar dari keterpakuannya. Ia berlari keluar, mencoba menahan pintu mobil. "Wulan, aku mohon, jangan pergi. Aku salah. Aku minta maaf." Wulan menatapnya tanpa ekspresi. "Maafmu sudah tidak ada harganya, Mas." Ia menepis tangan Gilang, masuk ke dalam mobil, dan menutup pintu. Dari balik kaca jendela, ia bisa melihat wajah suaminya yang basah oleh air mata dan ibu mertuanya yang berteriak-teriak marah. Tapi Wulan tidak merasakan apa-apa lagi. Hatinya sudah mati rasa untuk mereka. Mobil pun melaju, meninggalkan rumah itu dan semua kenangan pahit di dalamnya. Wulan menggenggam erat tangan ibunya. "Kita mau kemana, Enduk?" tanya Ibu Lastri lirih. Wulan menoleh dan tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak ia menginjakan kaki di rumah tadi. "Ke rumah kita yang baru, Bu. Tempat di mana tidak akan ada lagi yang berani menyakiti Ibu." Mobil itu membawa mereka ke sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Wulan membawa ibunya naik ke lantai 27. Ia membuka pintu sebuah unit apartemen yang luas, bersih, dan memiliki pemandangan kota yang gemerlap. Semua perabotannya baru dan elegan. Ibu Lastri tertegun. Ini milikmu, Enduk." "Milik kita, Bu," koreksi Wulan. Ia menuntun ibunya ke sofa yang nyaman dan langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat.
Saat menyerahkan cangkir teh itu kepada ibunya, Wulan melihat air mata mengalir di pipi wanita tua itu. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Melihat ibunya yang mulai bisa bersandar dengan tenang, Wulan tahu keputusannya sudah benar. Babak penderitaan telah ia tutup paksa. Dan sekarang, babak pembalasan akan segera ia mulai. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang menipu. Di apartemen barunya, Wulan mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat Ibu Lastri. Ia memasakkan makanan bergizi, mengajaknya berjalan-jalan di taman apartemen, dan yang terpenting, ia mendengarkan. Ibu Lastri akhirnya menceritakan semua yang ia alami selama sebulan terakhir. Dari sindiran halus Ibu Sonya, perintah-perintah yang tak ada habisnya, hingga bagaimana Gilang hanya diam saja seolah tidak melihat penderitaannya. Setiap cerita yang keluar dari mulut ibunya bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api dendam Wulan. Di siang hari, ia adalah anak yang penuh kasih. Ia tersenyum, tertawa, dan memastikan ibunya kembali menemukan kebahagiaannya. Namun di malam hari, setelah ibunya tertidur pulas di kamar yang nyaman, Wulan berubah. Ia akan duduk di depan laptopnya di ruang kerja kecil, matanya menyala dengan ketajaman seorang predator. Wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Inilah waktunya untuk meruntuhkan pilar pertama. Targetnya jelas, Gilang. Lebih tepatnya, sumber keuangannya. Wulan tahu betul, tanpa uang, Gilang tidak ada apa-apanya. Dan tanpa uang Gilang, Ibu Sonya tidak akan bisa mempertahankan gaya hidupnya yang mewah dan penuh kepalsuan. Wulan mengenal suaminya luar dalam. Gilang adalah pria yang cerdas, namun lemah pada tekanan, terutama dari ibunya. Ia bekerja di divisi pengadaan sebuah perusahaan multinasional yang cukup besar. Posisi yang basah dan rawan penyelewengan. Dan Ibu Sonya, dengan gaya hidupnya yang selalu ingin terlihat lebih hebat dari teman-teman arisannya, pasti sering menuntut lebih dari apa yang bisa diberikan oleh gaji Gilang. Wulan mulai menyusun potongan-potongan puzzle dari percakapan-percakapan masa lalu. Ia ingat Gilang pernah beberapa kali menyebut nama vendor tertentu, PT Jaya Makmur, dengan frekuensi yang tidak wajar. Ia juga ingat Gilang pernah bercerita bahwa atasannya, seorang manajer bernama Pak Harun, adalah teman dekat Ibu Sonya sejak lama. Koneksi yang sempurna untuk sebuah kejahatan kerah putih. Tangan Wulan menari di atas keyboard. Ia tidak perlu meretas sistem perusahaan. Ia cukup menggunakan otaknya dan sedikit koneksi lama. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai auditor independen, memintanya untuk melakukan sedikit penelusuran tidak resmi terhadap laporan keuangan PT Jaya Makmur yang tersedia untuk publik. Hasilnya seperti yang ia duga. Perusahaan itu tampak biasa saja, namun laba mereka meningkat secara tidak wajar dalam 2 tahun terakhir, bertepatan sejak Gilang dipromosikan ke posisinya saat ini. Langkah selanjutnya adalah bukti yang lebih konkret. Wulan menyewa seorang detektif swasta. Tugasnya sederhana, memantau pertemuan antara Gilang, perwakilan PT Jaya Makmur, dan Pak Harun di luar kantor. Dalam waktu kurang dari seminggu, sang detektif berhasil mendapatkan apa yang Wulan inginkan. Foto-foto Gilang dan Pak Harun sedang makan malam mewah di sebuah restoran mahal bersama pemilik PT Jaya Makmur. Bahkan ada foto saat sebuah amplop coklat tebal berpindah tangan di bawah meja. Tetapi bukti terkuat justru datang dari sumber yang tidak terduga, media sosial. Ibu Sonya, dalam usahanya untuk pamer, sering mengunggah foto-foto kegiatan arisannya. Wulan menelusuri akun media sosial Ibu Sonya dengan teliti. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah foto grup arisan yang diadakan di rumahnya beberapa bulan lalu. Di foto itu, tampak Pak Harun dan istrinya ikut berpose dengan gembira. Keterangannya tertulis, "Terima kasih jamuan dan hadiahnya, Pak Manajer kesayangan." Wulan tersenyum dingin. Semua kepingan sudah di tangannya. Ia memiliki data keuangan, bukti foto pertemuan, dan bukti kedekatan personal yang tidak etis. Ia menyusun semuanya ke dalam sebuah folder digital yang rapi. Setiap file diberi nama yang jelas, faktur markup Agustus, bukti transfer komisi, dokumentasi pertemuan di luar kantor. Ia menulis sebuah narasi singkat yang lugas, menjelaskan alur penggelapan dana tersebut, bagaimana Gilang dan Pak Harun bersekongkol menaikkan harga dari vendor pilihan untuk mendapatkan komisi pribadi. Ia tidak akan membiarkan ini terlihat seperti balas dendam seorang istri yang sakit hati.
Ini harus terlihat seperti laporan dari seorang whistleblower yang peduli pada perusahaan. Ia membuat sebuah alamat email baru dengan nama samaran. suara.kebenaran88@provider.com. Email itu tidak ia kirimkan ke bagian HRD atau atasan Gilang. Itu akan sia-sia, mungkin akan ditutupi oleh jaringan pertemanan mereka. Wulan menunjukkan email itu langsung ke 3 alamat: CEO perusahaan, Kepala Komite Audit Internal, dan salah satu direktur ekspatriat yang terkenal sangat tegas dan anti korupsi. Subjek emailnya ia tulis dengan formal, laporan dugaan praktik penggelapan dana dan konflik kepentingan di divisi pengadaan. Isi emailnya singkat, padat, dan menusuk. Tanpa emosi, hanya fakta dan data. Di akhir email, ia menulis, semua bukti pendukung terlampir dalam folder zip. Saya berharap manajemen dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius demi menjaga integritas perusahaan. Terima kasih. Setelah memeriksa semuanya sekali lagi, Wulan mengklik tombol kirim. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Bom waktu itu sudah ia kirim. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu ledakannya. Dan ledakan itu tidak butuh waktu lama. 4 hari kemudian, Wulan menerima telepon dari seorang teman lamanya yang masih bekerja di perusahaan yang sama dengan Gilang. "Lan, astaga, kamu dengar berita heboh enggak?" Suara temannya terdengar bersemangat di seberang telepon. "Berita apa, Riz?" tanya Wulan pura-pura tidak tahu. "Gilang, suamimu. Dia dipecat hari ini juga." Bukan cuma dipecat, dia diseret keluar ruangan sama satpam setelah tim audit dari pusat datang mendadak. Katanya dia kena kasus korupsi, markup invoice vendor. Bosnya, Pak Harun, juga langsung diskors. Kantor geger banget. "Lan," katanya ada laporan anonim yang masuk langsung ke meja direksi. "Gila, kan?" Wulan mendengarkan dengan ekspresi datar, meski di dalam hatinya ada kepuasan yang dingin. "Oh ya? Aku baru dengar. Kami sedang ada masalah, jadi sudah beberapa hari tidak komunikasi." "Pantas. Ya ampun, aku turut prihatin, ya. Tapi jujur saja, banyak yang sudah curiga sama dia dan Pak Harun. Gaya hidupnya nggak sesuai sama gaji." Setelah menutup telepon, Wulan berjalan ke balkon apartemennya. Ia menatap langit sore yang mulai gelap. Pilar pertama telah runtuh. Sumber pendapatan utama yang menopang kesombongan Ibu Sonya dan kenyamanan Gilang kini sudah musnah. Ini baru permulaan. Ia tahu, setelah ini, teror yang sesungguhnya bagi mereka akan dimulai. Teror dari tumpukan tagihan, cicilan, dan gaya hidup yang tidak bisa lagi mereka biayai. Dan Wulan akan menonton dari kejauhan, menikmati setiap detik dari kehancuran mereka. Kehancuran finansial tidak datang seperti badai, melainkan seperti racun yang merambat pelan. Setelah Gilang dipecat, suasana di rumah itu berubah total. Tawa dan canda yang dulu mengisi ruang keluarga kini digantikan oleh keheningan yang mencekam, yang sesekali dipecah oleh pertengkaran sengit antara ibu dan anak. Pendingin ruangan tidak lagi dinyalakan untuk menghemat listrik. Makanan mewah di atas meja digantikan oleh menu sederhana yang dimasak dengan setengah hati. Gilang lebih banyak mengurung diri di kamar, tenggelam dalam depresi dan rasa malu. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, namun berita pemecatannya yang tidak hormat menyebar lebih cepat dari dugaannya. Namanya sudah masuk daftar hitam. Sementara Gilang tenggelam dalam keputusasaannya, Ibu Sonya justru terperangkap dalam kepanikannya sendiri. Dunianya yang dibangun di atas pamer dan gengsi mulai retak. Tagihan kartu kredit terus berdatangan. Cicilan mobil mewah yang biasa ia pakai untuk arisan sudah jatuh tempo. Tapi yang paling membuatnya gila adalah kenyataan bahwa giliran arisannya akan segera tiba. Baginya, arisan bukan sekadar kumpul-kumpul, melainkan sebuah panggung. Panggung untuk memamerkan perhiasan baru, baju baru, dan status sosialnya. Absen atau tampil dengan buruk di panggung itu adalah sebuah kematian sosial. "Gilang, kamu ini bagaimana? Diam saja di kamar. Ibu harus bayar catering untuk arisan minggu depan. Ibu juga harus siapkan uang untuk iurannya. Kamu mau ibu dipermalukan di depan teman-teman ibu?" Hardik Ibu Sonya suatu sore, menggedor pintu kamar anaknya. "Uang dari mana lagi, Bu? Tabungan kita sudah habis untuk bayar denda ke kantor kemarin."
Mobil itu juga lebih baik dijual saja untuk menutupi utang. Jawab Gilang dari dalam kamar dengan suara parau. Dijual? Kamu gila? Lalu ibu pergi arisan naik apa? Naik ojek? Tidak akan. Pokoknya ibu tidak mau tahu, kamu harus cari uang. Pertengkaran itu tidak menghasilkan apa-apa. Gilang tetap di kamarnya, dan Ibu Sonya semakin panik. Di tengah kegelisahannya, ia teringat sebuah pesan yang dikirim oleh salah satu teman arisannya beberapa hari lalu. Temannya itu, yang terkenal suka bergosip, memberinya sebuah solusi. San, aku dengar Gilang lagi ada masalah ya? Kalau butuh dana cepat, coba deh aplikasi Dompet Kilat ini. Temanku kemarin coba, prosesnya cepat banget, cuma butuh foto KTP. Bunganya juga katanya ringan. Siapa tahu bisa membantu, begitu bunyi pesannya. Saat itu Ibu Sonya mengabaikannya karena gengsi. Tapi sekarang, pesan itu terasa seperti sebuah bisikan penyelamat. Dengan tangan gemetar, ia mencari aplikasi itu di ponselnya. Logonya yang cerah dan slogannya, solusi finansial dalam genggaman, tampak begitu meyakinkan. Tanpa pikir panjang, ia mengunduh aplikasi itu. Prosesnya memang luar biasa mudah. Ia hanya perlu mengisi data diri, nomor kontak darurat, dan mengunggah foto KTP sambil bersuah foto. Ia tidak membaca syarat dan ketentuan yang panjang dan ditulis dengan huruf kecil. Ia tidak sadar bahwa dengan menekan tombol "Setuju", ia telah memberikan izin aplikasi itu untuk mengakses seluruh daftar kontak di ponselnya. Yang ada di otaknya hanyalah angka 5 juta rupiah yang ia ajukan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, notifikasi masuk. Dananya telah cair. Ibu Sonya merasa seperti dewa penolong telah turun tangan. Ia bisa membayar catering, membayar iuran arisan, bahkan membeli blus baru agar penampilannya tetap sempurna. Arisannya berjalan sukses. Ia kembali bisa tertawa dan bergosip, seolah tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Kelegaan itu begitu nikmat. Namun ia tidak tahu bahwa ia baru saja menelan umpan dari jerat setan. Di apartemennya yang tenang, Wulan tersenyum tipis menatap layar ponsel keduanya. Ponsel dengan nomor tak terlacak yang ia gunakan untuk membuat sebuah akun media sosial palsu. Dari akun itulah ia, yang menyamar sebagai seorang sosialita kaya raya, menyebarkan informasi tentang aplikasi Dompet Kilat itu ke dalam grup percakapan di mana teman-teman arisan Ibu Sonya berada. Ia tahu betul, umpan itu tidak perlu ia berikan langsung. Cukup lemparkan ke kolam yang tepat, maka ikan yang kelaparan akan menyambarnya. Dan Ibu Sonya adalah ikan yang paling kelaparan. Wulan tahu, Dompet Kilat adalah salah satu pinjaman online ilegal paling kejam, dengan bunga mencekik dan metode penagihan yang tidak manusiawi. Seminggu berlalu, dan tagihan pertama datang melalui SMS. Pinjaman 5 juta rupiah itu kini membengkak menjadi 7 juta rupiah karena bunga dan biaya admin. Ibu Sonya terkejut, tapi ia menenangkan dirinya. Ia akan mencari pinjaman dari aplikasi lain untuk menutupi utang yang pertama. Ia mengunduh aplikasi Dana Cair Instan dan mengajukan pinjaman 8 juta rupiah. Dana itu ia gunakan untuk membayar utang di Dompet Kilat dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia merasa sudah menyelesaikan masalah. Padahal, ia baru saja menggali lubang yang lebih dalam. Lingkaran setan itu pun dimulai. Gali lubang, tutup lubang. Satu aplikasi pinjol ditutup dengan aplikasi pinjol lainnya. Dalam waktu sebulan, tanpa ia sadari, namanya sudah tercatat di lebih dari 10 aplikasi pinjol ilegal. Utangnya yang semula hanya 5 juta rupiah, kini sudah membengkak menjadi puluhan juta. Dan kemudian, teror itu dimulai. Awalnya hanya telepon dari nomor tak dikenal yang mengingatkan tagihan dengan sopan. Kemudian nada mereka mulai berubah menjadi kasar. Lalu, pesan-pesan WhatsApp mulai membanjiri ponselnya. Ibu Sonya, Anda punya utang 10 juta di Dana Cair Instan. Lunasi sekarang atau kami proses secara hukum. Jangan jadi maling Anda, Bu. Cuma pinjam uang receh tidak mampu bayar. Ibu Sonya ketakutan. Ia memblokir nomor-nomor itu, tapi selalu muncul nomor-nomor baru yang menerornya. Puncaknya adalah ketika para penagih utang itu mulai melaksanakan ancaman mereka. Mereka menyebar pesan ke seluruh kontak di ponselnya. Teman-teman arisannya, saudara-saudaranya, tetangganya,
Bahkan pengurus masjid di dekat rumahnya, semua menerima pesan yang sama. Pesan itu berisi foto KTP Ibu Sonya dengan tulisan besar berwarna merah. Maling. Tidak mau bayar utang. Dunia Ibu Sonya runtuh seketika. Ponselnya tidak berhenti berdering. Bukan lagi dari penagih utang, melainkan dari teman-temannya yang meminta konfirmasi. Beberapa mencacinya karena merasa terganggu, beberapa langsung memblokir nomornya. Grup arisan yang dulu menjadi panggung kebanggaannya kini hening setiap kali ia mencoba mengirim pesan. Ia dikeluarkan dari grup itu secara diam-diam. Suatu siang, salah satu sahabat terdekatnya menelepon. Ibu Sonya mengangkatnya dengan penuh harap, mungkin sahabatnya ini akan memberinya dukungan. "Sonya, aku tidak menyangka kamu serendah ini." Suara di seberang telepon terdengar dingin dan penuh kekecewaan. "Aku dan semua teman-teman diteror oleh penagih utangmu. Foto KTP-mu disebar kemana-mana. Memalukan. Tolong, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau berurusan dengan orang sepertimu." Klik. Telepon ditutup. Ibu Sonya terduduk lemas di lantai. Harga dirinya, gengsinya, status sosial yang ia bangun seumur hidup, semuanya hancur lebur dalam hitungan hari. Ia kini menjadi bahan gunjingan. Ia adalah aib. Gilang yang keluar dari kamar karena mendengar ibunya menangis, hanya bisa menatap nanar. Ia ingin marah, tapi ia juga merasa tidak berdaya. Ia tahu, ini semua adalah buah dari kesombongan mereka. Di tengah tangis pilunya, ponsel Ibu Sonya kembali bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan sisa tenaga, ia mengangkatnya, siap menerima makian lagi. Tapi yang terdengar adalah suara musik ceria, penanda pesan dari bank. Pemberitahuan kedua. Tagihan KPR Anda atas nama Gilang Pratama dan Wulan Anindita telah jatuh tempo selama 2 bulan. Mohon segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda dan sanksi lebih lanjut. Ibu Sonya menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Di antara puluhan notifikasi teror pinjol, pesan dari bank itu terasa seperti vonis mati. Satu masalah belum selesai, masalah lain yang jauh lebih besar sudah menanti di depan mata. Rumah ini, istana kebanggaan mereka, ternyata juga akan direnggut dari mereka. Teror dari pinjaman online telah mengubah rumah megah itu menjadi penjara yang menyiksa. Gilang dan Ibu Sonya hidup dalam ketakutan. Mereka jarang keluar rumah, tirai jendela selalu ditutup rapat, dan setiap kali bel pintu berbunyi, jantung mereka berdebar kencang. Mereka takut para penagih utang akan datang langsung ke rumah mereka. Rasa malu telah menggerogoti semua sisa harga diri mereka. Di tengah kekacauan itu, surat-surat dari bank terus berdatangan. Surat peringatan pertama, kedua, hingga surat peringatan terakhir. Gilang membacanya dengan tangan gemetar, sementara Ibu Sonya merobeknya dengan marah. Ini pasti akal-akalan si Wulan. Dia sengaja berhenti membayar cicilan supaya kita diusir dari sini. Dasar perempuan licik, teriaknya histeris. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Gilang, yang sudah kehilangan pekerjaan dan tidak punya sumber penghasilan, memang tidak mungkin bisa menutupi cicilan rumah yang mencapai 2 digit setiap bulannya. Mereka tidak tahu, Wulan melakukan lebih dari sekadar berhenti membayar. Seminggu setelah meninggalkan rumah itu, Wulan telah menemui pengacara terbaik di kota. Dengan sikap tenang dan profesional, ia menunjukkan bukti-bukti percakapan di mana Gilang membiarkan ibunya disiksa, dan rekaman pengakuan Ibu Sonya yang menganggap Ibu Lastri sebagai pembantu. Ia secara resmi mengajukan gugatan cerai dan pembagian harta gonogini. "Saya tidak ingin 1 sen pun dari harta bersama itu, Pak," kata Wulan pada pengacaranya. "Saya hanya ingin prosesnya dipercepat. Saya juga ingin Bapak mengirimkan surat resmi kepada pihak bank, menyatakan bahwa klien Bapak, Wulan Anindita, tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan sedang dalam proses perceraian, sehingga tidak lagi bertanggung jawab atas kredit yang berjalan." Langkah Wulan sangat cerdas dan strategis. Surat dari pengacara itu membuat pihak bank bergerak lebih cepat. Mereka melihat Gilang sebagai kreditur macet yang berisiko tinggi. Tanpa penghasilan tetap dan dengan catatan perceraian, Gilang dianggap tidak mampu lagi melanjutkan kredit tersebut. Proses penyitaan pun dipercepat. Suatu pagi yang cerah, saat Gilang dan Ibu Sonya sedang sarapan hanya dengan nasi dan telur dadar, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka.
Beberapa orang berbadan tegap dengan seragam resmi turun dari mobil. Salah satu dari mereka mengetuk pintu dengan keras. Dengan ragu, Gilang membukakan pintu. Pria di depannya memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pihak bank, didampingi oleh jurusita dari pengadilan. Ia menyerahkan selembar surat. Surat perintah pengosongan. Sesuai dengan surat ini, Bapak Gilang dan Ibu Sonya diberi waktu 3 jam untuk mengosongkan rumah ini. Rumah ini secara resmi telah disita oleh bank, ucap petugas itu dengan nada datar tanpa emosi. Dunia serasa runtuh menimpa Gilang dan Ibu Sonya. Tidak bisa, Pak. Ini rumah kami. Kami masih tinggal di sini, teriak Ibu Sonya, mencoba mendorong para petugas itu keluar. Mohon maaf, Bu. Prosesnya sudah sesuai hukum. Jika Ibu menolak, kami terpaksa akan melakukan pengosongan paksa, jawab petugas itu dengan tegas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kekuatan hukum berada di pihak bank. Di bawah tatapan para tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton drama gratis itu, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka dengan panik. Air mata bercucuran di pipi Ibu Sonya saat ia memasukkan pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper. Gilang, dengan wajah pucat dan bahu terkulai, memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam sebuah tas ransel. Mereka tidak bisa membawa banyak barang. Sofa mewah, lemari pajangan berisi kristal, televisi layar lebar, semua itu harus mereka tinggalkan karena termasuk dalam aset yang disita. Mereka hanya diizinkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi. 3 jam terasa seperti 3 menit. Para petugas mulai masuk dan memasang stiker, disita, di setiap perabotan. Pemandangan itu sungguh menyayat hati. Istana yang dulu mereka banggakan, kini terasa seperti barang rongsokan yang tak berharga. Akhirnya, mereka digiring keluar dari rumah. Seorang petugas mengganti kunci pintu gerbang dengan yang baru. Suara gembok yang terkunci terasa begitu final. Itu adalah suara penutup dari babak kehidupan nyaman mereka. Gilang dan Ibu Sonya kini berdiri di trotoar jalan. Di samping mereka hanya ada 2 koper besar dan 3 kardus berisi barang-barang acak. Mereka menatap nanar pada rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Rumah tempat mereka pernah merasa begitu berkuasa, kini tertutup rapat untuk mereka selamanya. Kita mau kemana? Gilang, tanya Ibu Sonya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kesombongan dalam suaranya. Yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Gilang tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia mencoba menelepon beberapa kerabat, pamannya, sepupunya. Tapi kabar tentang utang pinjol Ibu Sonya dan pemecatannya sudah menyebar luas. Tidak ada satupun yang mau menerima mereka. Mereka dianggap sebagai pembawa masalah. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang ironisnya terasa begitu dingin. Di jalanan itu, di depan bekas istana mereka yang hilang, di bawah tatapan kasihan dan cemooh para tetangga, babak baru kehidupan Gilang dan Ibu Sonya pun dimulai. Babak di mana mereka tidak lagi memiliki atap untuk bernaung. Mereka resmi menjadi gelandangan. Matahari terbenam di Jakarta adalah pemandangan yang kejam bagi mereka yang tak punya tempat untuk pulang. Semburat jingga di langit yang dipuja para pekerja kantoran dari balik jendela kaca gedung-gedung tinggi, bagi Gilang dan Ibu Sonya, adalah pertanda datangnya kegelapan dan dingin yang nyata. Mereka masih duduk di trotoar, di seberang rumah yang beberapa jam lalu menjadi milik mereka. Lampu teras rumah itu menyala secara otomatis, menyorot gerbang yang kini terkunci rapat untuk mereka. Ironi yang begitu menyakitkan. Kejutan dan syok perlahan memudar, digantikan oleh gelombang panik yang dingin. Mereka punya beberapa lembar uang ratusan ribu di dompet, sisa dari uang belanja terakhir. Tapi setelah itu, nihil. Telepon pamanmu, Gilang. Telepon Paman Joko. Desak Ibu Sonya, suaranya serak. Paman Joko adalah adik dari almarhum ayahnya, yang paling dekat dan paling sering mereka bantu di masa lalu. Dengan tangan gemetar, Gilang menekan nomor pamannya. Setelah beberapa dering, telepon diangkat. Halo, Gilang? Ada apa? Suara pamannya terdengar ramah seperti biasa. Paman, Gilang butuh bantuan, ucap Gilang, berusaha menahan agar suaranya tidak bergetar. Ia menceritakan semuanya dengan singkat, tentang pemecatan dan penyitaan rumah. Ia sengaja tidak menyebut soal utang pinjol ibunya.
Terjadi keheningan sesaat di seberang telepon. Kemudian pamannya berdeham. Ya ampun, Gilang. Paman turut prihatin. Berat sekali cobaanmu, ada jeda lagi. Tapi, aduh, bagaimana, ya? Rumah paman ini, kan, kecil. Lagi pula, mertua paman dari kampung juga sedang menginap, lagi sakit-sakitan. Rasanya tidak muat kalau kalian di sini. Alasan itu terdengar begitu tipis dan dibuat-buat. Gilang tahu persis rumah pamannya cukup besar. Tidak apa-apa, paman. Kami bisa tidur di ruang tamu. Hanya untuk beberapa hari saja, sampai Gilang dapat. Jangan, potong pamannya cepat. Nanti kalian tidak nyaman. Begini saja, nanti paman coba transfer sedikit uang untuk kalian cari kontrakan, ya? Sabar ya, Gilang. Sebelum Gilang sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Gilang menatap layar ponselnya dengan nanar. Ia tahu, uang yang dijanjikan itu mungkin tidak akan pernah datang. Itu hanyalah cara halus untuk menolaknya. Melihat ekspresi anaknya, Ibu Sonya merebut ponsel itu dengan kasar. Pamanmu tidak bisa diandalkan. Biar aku telepon tantemu, Lastri. Adikku sendiri. Tidak mungkin dia tega membiarkan kakaknya terlantar di jalan. Ibu Sonya menelepon adiknya dengan sisa-sisa kepercayaan diri. Tapi jawaban yang ia terima lebih menusuk dari penolakan yang didapat Gilang. Mbak Sonya? Ada apa? Suara adiknya terdengar dingin. Lastri, tolong Mbak, enduk. Rumah Mbak disita. Kami tidak punya tempat tinggal. Isa Ibu Sonya, mencoba menarik simpati. Disita? Kenapa tidak kamu bayar saja pakai uang pinjolmu itu? Balas adiknya dengan ketus. Aku tidak mau ikut campur urusanmu, Mbak. Gara-gara utangmu, aku dan suamiku ikut diteror. Semua tetangga di sini menerima pesan yang memalukan itu. Kamu sudah bikin malu seluruh keluarga. Jadi tolong, jangan bawa masalahmu itu ke rumahku. Klik. Sambungan terputus. Kali ini, Ibu Sonya benar-benar hancur. Bahkan adiknya sendiri pun telah membuangnya. Mereka kini benar-benar sendirian. Terisolasi dari dunia yang pernah memuja mereka. Malam semakin larut. Perut mereka mulai terasa lapar. Dengan sisa uang yang ada, mereka membeli 2 bungkus nasi di warteg terdekat dan memakannya di bangku taman yang kotor. Setelah itu, masalah berikutnya muncul. Di mana mereka akan tidur? Hotel terlalu mahal. Mereka tidak punya pilihan selain mencari penginapan melati yang murah. Mereka menemukan sebuah losmen kumuh di gang sempit. Bau apak dan lembab langsung menyergap indera penciuman mereka begitu masuk. Dindingnya berjamur, lantainya lengket, dan kamar mandinya berada di luar dengan kondisi yang menyedihkan. Ibu Sonya hampir muntah melihatnya. Ini adalah tempat yang bahkan tidak akan ia lirik saat masih jaya. Tapi malam itu, kamar pengap dengan sprei yang berbau aneh itu adalah satu-satunya pelindung mereka dari kerasnya jalanan. 2 hari mereka bertahan di losmen itu. Uang mereka terkuras habis untuk membayar sewa kamar dan membeli makanan murah. Pada hari ketiga, saat pemilik losmen menagih uang sewa, Gilang hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka diusir saat itu juga. Dan kini, mimpi buruk terbesar mereka menjadi kenyataan. Mereka benar-benar berada di jalanan. Tanpa uang, tanpa tujuan, tanpa harapan. Malam pertama di jalanan adalah neraka. Mereka menemukan tempat berlindung di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Lantainya yang terbuat dari keramik terasa dingin menusuk tulang. Setiap kali ada motor yang lewat dengan knalpot bising, mereka terlonjak kaget. Gilang mencoba tidur dengan tas ransel sebagai bantal, sementara Ibu Sonya duduk memeluk lututnya. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan, terlalu takut untuk tidur. Suara anjing liar yang menyalak, desing nyamuk di telinga, dan bayangan orang-orang asing yang berjalan di kejauhan, semua terasa begitu mengancam. Rasa lapar yang melilit adalah siksaan yang berbeda. Mereka belum makan sejak pagi. Bau masakan dari warung tenda di seberang jalan menusuk hidung mereka, membuat perut mereka semakin meronta. Di tengah keheningan malam yang dingin itu, pertengkaran yang tertahan akhirnya meledak. Ini semua gara-gara kamu, desis Ibu Sonya, suaranya bergetar karena marah dan lapar. Kalau saja kamu tidak lemah, kalau saja kamu bisa mempertahankan pekerjaanmu, kita tidak akan seperti ini.
Gilang yang sejak tadi diam, akhirnya tersulut. Aku? Ini salahku, balasnya dengan nada tinggi. Siapa yang setiap hari menuntut uang lebih? Siapa yang memaksaku mencari uang tambahan untuk pamer di arisan? Siapa yang serakah sampai terjerat pinjol dan mempermalukan kita semua? Itu ibu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Aku melakukan itu semua juga untuk siapa? Untuk menjaga nama baik keluarga. Nama baik? Gilang tertawa sinis. Nama baik apa yang tersisa sekarang? Bu, kita ini gelandangan. Kita tidur di lantai beralaskan kardus. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mereka terus berdebat, saling menyalahkan, mengeluarkan semua unek-unek dan kepahitan yang terpendam. Mereka tidak sadar, pertengkaran mereka menarik perhatian seorang petugas keamanan yang sedang berpatroli. Hoi, sedang apa kalian ribut-ribut di sini? Ini bukan tempat tinggal. Pergi sana. Hardik petugas itu sambil mengacungkan pentungannya. Dengan perasaan terhina, mereka terpaksa bangkit dan berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang sepi. Mereka baru berhenti ketika fajar mulai menyingsing. Mereka duduk di sebuah halte bus yang kosong. Tubuh mereka lelah, mata mereka bengkak, dan perut mereka kosong. Menatap hiruk-pikuk kota yang mulai bangun, mereka menyadari satu hal. Mereka telah menjadi sampah masyarakat. Tak terlihat, tak diinginkan, dan tak punya tempat di dunia ini. Selamat datang di kehidupan baru mereka. 3 hari hidup di jalanan terasa seperti 3 tahun. Penampilan Gilang dan Ibu Sonya berubah drastis. Pakaian yang mereka kenakan sudah kotor dan lusuh. Rambut mereka lepek dan berminyak. Tubuh mereka lengket karena tidak mandi, dan bau asam keringat mulai menyengat. Tapi dari semua penderitaan itu, rasa lapar adalah yang paling tak tertahankan. Perut mereka terasa seperti diremas-remas, kepala mereka pusing, dan tenaga mereka terkuras habis. Mereka sudah mencoba segala cara. Gilang mendatangi sebuah proyek bangunan, mencoba menawarkan diri sebagai kuli angkut. Tapi mandor di sana menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga. Tubuhnya yang tidak terbiasa kerja kasar dan wajahnya yang putus asa membuatnya tampak tidak meyakinkan. Ia diusir begitu saja. Ibu Sonya, menelan ludah dan harga dirinya, mencoba mendatangi sebuah warteg yang ramai, menawarkan diri untuk mencuci piring dengan upah sebungkus nasi. Pemilik warteg, seorang ibu-ibu gemuk, menatapnya dengan pandangan jijik. Cuci piring? Lihat tampangmu itu. Nanti semua pelangganku kabur. Pergi sana, jangan bikin kotor tempat ini. Bentaknya sambil mengibaskan tangan. Mereka tidak tahu, penolakan-penolakan itu bukanlah kebetulan. Di balik layar, Wulan telah bergerak. Melalui detektif swasta yang sama, ia berhasil melacak keberadaan mereka di sekitaran pasar induk. Dengan menyamar sebagai warga biasa, mengenakan jilbab lebar dan kacamata hitam, Wulan mendatangi beberapa titik keramaian di area itu. Ia masuk ke warteg tempat ibunya ditolak. Ia memesan teh botol dan mengobrol ringan dengan pemiliknya. Kemudian, dengan nada berbisik seolah berbagi rahasia penting, ia memulai ceritanya. Ibu, saya mau kasih info saja. Barusan saya lihat ada sepasang ibu dan anak yang penampilannya kurang terurus di sekitar sini. Hati-hati ya, Bu. Mereka itu penipu. Dulu mereka pernah menipu tetangga saya sampai puluhan juta. Modusnya pura-pura melas. Minta pekerjaan, nanti kalau sudah dipercaya, mereka mencuri barang lalu kabur, kata Wulan dengan wajah serius. Pemilik warteg itu langsung teringat pada Ibu Sonya. Oh, yang ibu-ibu tadi itu, ya? Pantas saja, tampangnya mencurigakan. Terima kasih ya, Mbak, informasinya. Iya, Bu. Saya kasihan sama korban-korban mereka. Kalau ibu lihat mereka lagi, jangan dikasih pekerjaan atau uang, ya. Kalau kasihan, kasih saja nasi sisa. Biar mereka kapok menipu. Tambah Wulan, sebelum memberikan selembar uang 50 ribuan untuk teh botolnya yang hanya seharga 5 ribu. Kembaliannya ambil saja, Bu. Wulan melakukan hal yang sama pada beberapa juru parkir dan petugas keamanan pasar. Ia menanamkan racun kecurigaan di lingkungan itu. Ia memastikan bahwa tidak akan ada pintu pertolongan yang terbuka untuk Gilang dan ibunya. Mereka harus merasakan keputusasaan di level yang paling dalam. Dan rencana Wulan berhasil dengan sempurna.
Gilang dan Ibu Sonya merasa seperti seluruh dunia memusuhi mereka. Setiap kali mereka mencoba mendekati orang untuk meminta bantuan, mereka disambut dengan tatapan curiga dan usiran kasar. Sore itu, penderitaan mereka mencapai puncaknya. Mereka duduk di sudut sebuah jembatan penyeberangan. Sudah hampir 2 hari mereka hanya minum air keran dari masjid terdekat. Perut mereka terasa perih bukan main. Dari tempat mereka duduk, mereka bisa melihat orang-orang berlalu lalang, beberapa di antaranya membawa kantong belanjaan berisi makanan. Gilang menatap sepasang suami istri yang sedang membelikan anaknya sebungkus roti bakar di seberang jalan. Aroma manis dari roti yang dipanggang dengan margarin dan ditaburi coklat tercium hingga ke tempatnya. Air liurnya menggenang. Ia sudah tidak tahan lagi. Rasa malu, gengsi, harga diri, semua itu terasa tidak penting lagi dibandingkan dengan rasa sakit di perutnya. Ia menoleh pada ibunya yang duduk bersandar di dinding dengan mata terpejam, wajahnya pucat. "Bu, aku sudah tidak kuat," bisiknya. Ibu Sonya tidak menjawab. Ia terlalu lemah untuk bicara. Gilang menarik napas panjang. Dengan sisa-sisa tenaga, ia bangkit berdiri. Matanya tertuju pada seorang pria berpenampilan rapi yang baru saja keluar dari sebuah minimarket. Gilang berjalan mendekat, langkahnya gontai. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya terasa panas karena malu. Saat pria itu melewatinya, Gilang mengulurkan tangannya yang kotor. "Pak, permisi, Pak." Suaranya terdengar seperti cicitan, nyaris tak terdengar. "Maaf, sudah 2 hari, kami belum makan." Pria itu berhenti dan menatap Gilang. Ada keterkejutan di matanya, mungkin karena penampilan Gilang tidak seperti pengemis pada umumnya. Tapi melihat wajah Gilang yang begitu putus asa, rasa iba muncul di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar uang 20 ribuan, meletakkannya di telapak tangan Gilang yang terbuka. "Buat makan, ya," katanya singkat, lalu bergegas pergi. Gilang terpaku menatap uang kertas yang sedikit lecek di tangannya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia, Gilang Pratama, seorang mantan manajer, lulusan universitas ternama, kini berdiri di pinggir jalan sebagai seorang pengemis. Kehancurannya telah sempurna. Dari kejauhan, Ibu Sonya menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Hatinya terasa seperti ditikam ribuan pisau. Putranya, kebanggaannya, kini mengemis untuk sesuap nasi. Rasa jijik, marah, dan sedih bercampur aduk menjadi satu. Tetapi ketika Gilang kembali dengan 2 bungkus nasi dan menyodorkan satu padanya, semua perasaan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup. Tanpa pikir panjang, ia merebut nasi bungkus itu dan membukanya dengan tangan gemetar. Ia makan dengan lahap, tidak peduli dengan nasi yang berceceran atau tangannya yang kotor. Mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara kendaraan yang lalu lalang. Nasi dan sepotong tempe orek itu terasa seperti makanan paling lezat yang pernah mereka makan seumur hidup. Setelah nasi dibungkusnya habis tak bersisa, Ibu Sonya menatap tangannya yang kotor. Kemudian ia menatap wajah putranya yang juga berlinang air mata. Malam itu, di bawah jembatan penyeberangan yang remang, ia akhirnya menerima takdirnya. Dinding pertahanan terakhirnya, yaitu harga dirinya, telah runtuh berkeping-keping. Esok hari, saat rasa lapar itu kembali datang, ia tidak akan lagi hanya menunggu. Ia sendiri yang akan mengulurkan tangannya. Tangan yang dulu selalu terawat dan dihiasi perhiasan mahal itu, kini akan menadah belas kasihan dari orang asing. Tangan itu kini adalah tangan seorang pengemis. 6 bulan telah berlalu sejak Wulan membawa ibunya pergi dari rumah neraka itu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi Wulan, waktu adalah alat tempah. Ia menempa kesedihan dan amarahnya menjadi baja dingin yang menjadi tulang punggung dari setiap keputusannya. Kehidupannya kini berjalan di atas 2 rel yang paralel namun sangat berbeda. Rel pertama adalah kehidupannya bersama Ibu Lastri. Di dalam apartemen mewah mereka yang bermandikan cahaya matahari pagi, rel itu dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Wulan memastikan ibunya mendapatkan yang terbaik. Ia menyewa seorang perawat paruh waktu untuk menemani ibunya saat ia bekerja, bukan karena ibunya sakit, melainkan agar ibunya punya teman mengobrol. Ia mendaftarkan ibunya di sanggar membatik untuk para lansia,
sebuah kegiatan yang dulu sangat disukai ibunya sebelum kesibukan hidup merenggutnya. Setiap pagi, Wulan akan membuatkan sarapan favorit ibunya. Mereka akan makan bersama di meja makan kecil di balkon, menikmati pemandangan kota yang sibuk dari ketinggian. Wulan akan mendengarkan ibunya berceloteh tentang motif batik barunya, tentang teman-temannya di sanggar, tentang betapa bersyukurnya ia memiliki hidup yang damai di masa tuanya. Melihat binar bahagia di mata ibunya yang dulu redup, melihat pipinya yang kini kembali berisi dan merona, adalah bahan bakar bagi Wulan. Itu adalah pembenaran atas semua yang telah dan akan ia lakukan. Kamu bekerja terlalu keras, Enduk, kata Ibu Lastri suatu pagi, sambil mengusap punggung tangan putrinya. Jangan lupakan kebahagiaanmu sendiri. Wulan tersenyum. Kebahagiaan Wulan itu sederhana, Bu. Melihat ibu sehat dan tersenyum seperti ini. Rel kedua adalah rel pembalasan dendamnya. Rel ini gelap, dingin, dan dijalankan dengan perhitungan yang matang. Di kantor, karir Wulan meroket. Setelah berhasil membongkar kasus korupsi di divisinya sendiri, integritas dan ketegasannya diakui oleh para petinggi. Ia dipromosikan menjadi kepala departemen, memimpin timnya sendiri. Posisinya kini memberinya akses dan kuasa yang lebih besar. Setiap hari Jumat sore, setelah jam kerja usai, Wulan akan menjalankan sebuah ritual. Ia akan masuk ke dalam mobil SUV hitamnya yang elegan. Ia tidak akan langsung pulang ke apartemennya yang nyaman. Ia akan mengemudikan mobilnya menuju bagian kota yang kumuh dan terlupakan, tempat di mana rel kehidupannya yang kedua berpotongan dengan takdir Gilang dan Ibu Sonya. Ia tidak pernah turun dari mobil. Kaca mobilnya yang gelap sempurna menyembunyikan dirinya. Dari balik kemudi, dengan pendingin ruangan yang menyejukkan kulitnya dan alunan musik klasik yang lembut dari pengeras suara, ia menjadi seorang penonton. Penonton pertunjukan paling menyedihkan di dunia. Ia sudah hafal jadwal mereka. Pagi hari, mereka biasanya mangkal di depan sebuah pasar tradisional, berharap belas kasihan dari para ibu yang hendak berbelanja. Siang hari, saat matahari paling terik, mereka akan berlindung di bawah jembatan layang, di antara para pengemis dan pemulung lainnya. Sore hari, mereka akan pindah ke depan sebuah masjid besar, menanti waktu maghrib tiba, saat para jemaah biasanya lebih dermawan. Hari itu, Wulan memarkir mobilnya agak jauh dari masjid, di seberang jalan. Pemandangannya sangat jelas. Di sana, di antara puluhan tangan lain yang menadah, ia melihat mereka. Gilang dan Ibu Sonya. Penampilan mereka sungguh mengerikan. Kulit mereka menghitam dan kotor karena debu jalanan. Rambut Ibu Sonya yang dulu selalu disasak rapi kini gimbal dan kusam, ditutupi sehelai kerudung dekil. Gilang tampak jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya bungkuk, tatapan matanya kosong, dan janggut serta kumisnya tumbuh tak beraturan. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian yang sama yang mereka pakai berhari-hari, kini warnanya sudah tidak bisa lagi dikenali. Wulan menyesap kopi dingin dari botol yang ia bawa. Matanya mengamati tanpa berkedip. Ia melihat bagaimana Ibu Sonya dengan gesit menyodorkan sebuah mangkuk plastik setiap kali ada orang yang lewat. Mulutnya komat kamit mengucapkan kalimat permohonan yang sama berulang-ulang. Gilang duduk tak jauh darinya, bersandar di dinding pagar masjid, hanya menunduk sambil menadahkan tangan. Sepertinya ia sudah kehilangan semua semangatnya, hanya bergerak seperti mesin. Sebuah mobil sedan berhenti di depan masjid. Seorang wanita parubaya yang tampak kaya turun, hendak menunaikan salat. Saat melewati barisan pengemis, ia mengeluarkan beberapa lembar uang 2000-an dari tasnya dan membagikannya. Wulan melihat bagaimana Ibu Sonya langsung sigap. Ia mendorong seorang pengemis tua di sebelahnya, agar bisa lebih dulu menerima uang. Terjadi pertengkaran kecil. Mereka saling memaki dengan suara berbisik yang tajam. Pemandangan itu membuat Wulan tersenyum tipis. Wanita yang dulu begitu menjaga citra dan gengsinya, kini berebut uang receh dengan cara yang paling hina. Tak lama kemudian, pembagian nasi bungkus dari donatur datang. Sebuah mobil box berhenti, dan beberapa orang mulai membagikan bungkusan styrofoam. Para pengemis langsung menyerbu. Gilang dan Ibu Sonya termasuk di dalamnya. Mereka berdesak-desakan, saling sikut. Gilang berhasil mendapatkan 2 bungkus. Mereka tidak langsung memakannya. Mereka berjalan menjauh dari kerumunan, mencari tempat yang lebih sepi di sudut gang.
Di sanalah Wulan menyaksikan adegan yang paling memuaskan hatinya. Mereka membuka nasi bungkus itu dengan rakus. Ternyata isinya hanya nasi dengan sedikit mie goreng dan sepotong kerupuk. Ibu Sonya melihat isi bungkusan anaknya dan menyadari bahwa mie goreng di bungkusan Gilang sedikit lebih banyak. "Sini, tukar," desis Ibu Sonya sambil mencoba merebut bungkusan Gilang. "Tidak mau. Ini punyaku," balas Gilang, memeluk nasi bungkusnya. Mereka mulai berebut. Nasi dan mie berceceran di atas tanah yang kotor. Ibu Sonya berhasil mencakar lengan Gilang, dan Gilang mendorong ibunya hingga tersungkur. Melihat nasi mereka yang berharga tumpah, mereka berhenti berkelahi. Dengan wajah putus asa, mereka memunguti kembali nasi yang sudah bercampur debu dan kerikil itu, memasukkannya lagi ke dalam mulut mereka. Wulan bersandar di kursinya. Tidak ada setetes pun rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanya kepuasan yang dingin dan kelam. Setiap kali ia melihat pemandangan seperti ini, ia akan memutar ulang kenangan di benaknya. Ia ingat wajah lelah ibunya saat berjongkok mengepel lantai. Ia ingat piring berisi nasi sisa yang didorong dengan kaki oleh Ibu Sonya. Ia ingat suara lirih ibunya yang berkata, "Ibu yang mau sendiri," demi melindunginya. Ia ingat tawa Gilang dan Ibu Sonya saat menonton televisi, sementara ibunya bekerja seperti budak. Cermin itu kini terbalik. Mereka yang dulu membuang makanan sisa, kini memungut makanan kotor dari tanah. Mereka yang dulu tidur di kasur empuk berpendingin ruangan, kini tidur di emperan toko beralaskan kardus. Mereka yang dulu memandang rendah orang lain, kini hidup dari belas kasihan orang lain. Ini adalah keadilan. Keadilan versi Wulan. Keadilan yang ia rancang dan ia eksekusi dengan tangannya sendiri. Mungkin kejam. Mungkin tidak manusiawi. Tapi saat ia mengingat air mata ibunya, semua keraguan itu lenyap. Azan maghrib mulai berkumandang. Wulan menyalakan mesin mobilnya. Pertunjukan hari ini sudah selesai. Ia sudah mendapatkan dosis kepuasan yang ia butuhkan untuk 1 minggu ke depan. Saat mobilnya melaju perlahan melewati gang tempat mereka makan, untuk sesaat, mata Gilang yang kosong bertemu dengan kilau gelap kaca mobil Wulan. Tentu saja, ia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Tapi Wulan bisa melihatnya dengan jelas. Ia melihat bayangan pria yang pernah ia cintai, kini hanya seonggok tubuh tanpa jiwa. Wulan menginjak pedal gas, meninggalkan pemandangan itu di belakang kaca spionnya. Ia akan pulang ke apartemennya yang hangat, memeluk ibunya, dan kembali menjadi anak yang penuh kasih. Rel kehidupannya yang gelap akan ia tinggalkan di jalanan itu, bersama dengan 2 sosok manusia yang sedang menjalani hukuman dari neraka yang ia ciptakan. Musim hujan datang tanpa ampun, mengguyur Jakarta dengan air bah yang seolah ingin membersihkan semua kotoran kota. Bagi Wulan dan ibunya, hujan adalah berkah. Mereka akan duduk di balkon yang tertutup kaca, minum teh jahe hangat sambil menikmati alunan musik rintik hujan. Tapi bagi Gilang dan Ibu Sonya, hujan adalah kutukan. Setiap tetes air hujan yang jatuh adalah siksaan. Emperan toko tempat mereka biasa tidur kini basah dan becek. Kardus yang menjadi alas mereka hancur menjadi bubur. Dingin menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat gigi mereka gemeletuk tak terkendali. Mereka seringkali harus berlindung di kolong jembatan layang yang pengap dan bau pesing, berdesakan dengan para gelandangan lain. Penyakit pun mulai datang. Ibu Sonya yang pertama kali tumbang. Tubuhnya yang tidak lagi muda dan tidak pernah terbiasa hidup susah akhirnya menyerah. Ia terserang demam tinggi dan batuk tak berkesudahan. Setiap kali batuk, dadanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Gilang hanya bisa memapahnya, memberinya minum air keran, dan menyelimutinya dengan karung goni bekas yang ia temukan di tempat sampah. "Gilang, ibu tidak kuat lagi," rintihnya suatu malam, di tengah guyuran hujan lebat. Tubuhnya menggigil hebat. Gilang panik. Ia mencoba meminta tolong pada beberapa orang yang lewat, tapi tidak ada yang peduli. Di mata mereka, mereka hanyalah sampah yang sakit. Keputusasaan mencapai titik terendah. Gilang tahu, jika ibunya tidak segera ditangani, nyawanya bisa terancam. Di tengah kepanikannya, sebuah nama terlintas di benaknya. Satu-satunya nama yang mungkin bisa menjadi penyelamat sekaligus sumber dari semua penderitaan mereka, Wulan. "Kita harus cari Wulan, Bu," bisik Gilang. Ibu Sonya yang setengah sadar menggeleng lemah. "Jangan, dia
dia membenci kita. Kita tidak punya pilihan lain. Hanya dia yang bisa menolong kita. Aku lebih baik mati memohon di kakinya daripada melihat ibu mati di sini, tegas Gilang. Dengan tekad nekat, esok paginya, Gilang mulai mencari informasi. Ia tidak punya uang, tidak punya ponsel. Modalnya hanya mulut dan sisa-sisa ingatan. Ia ingat Wulan pernah bekerja di sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Dengan memapah ibunya yang berjalan tertatih-tatih, mereka memulai perjalanan mereka. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer, menumpang truk sayur, dan berkali-kali diusir saat mencoba beristirahat. Setelah 2 hari perjalanan yang menyiksa, mereka akhirnya sampai di kawasan gedung-gedung pencakar langit itu. Tapi masalah baru muncul. Mereka tidak tahu di gedung mana Wulan bekerja. Dan dengan penampilan mereka yang seperti gembel, setiap kali mereka mencoba bertanya pada satpam, mereka langsung dihardik dan diusir. Saat mereka hampir menyerah, duduk di trotoar dengan putus asa, Gilang melihat seseorang yang ia kenali. Rizka. Teman lama Wulan yang dulu bekerja di perusahaan yang sama. Rizka baru saja keluar dari salah satu gedung untuk makan siang. Dengan sisa tenaga terakhir, Gilang berlari menghampirinya. Rizka. Tunggu. Rizka menoleh dan terlonjak kaget melihat sosok di hadapannya. Ia butuh beberapa detik untuk mengenali bahwa pria dekil dan kurus itu adalah Gilang. Gilang? Ya Tuhan, kamu kenapa jadi begini? Tanyanya dengan ngeri bercampur iba. Rizka, aku mohon, tolong aku. Isak Gilang. Di mana Wulan? Aku perlu bertemu dengannya. Ibuku sakit parah. Rizka tampak ragu. Ia tahu cerita perceraian mereka. Tapi melihat kondisi Gilang yang begitu menyedihkan, hatinya luluh. Wulan sudah tidak bekerja di sini. Dia sudah pindah. Sekarang dia jadi kepala departemen di PT Sentosa Jaya. Di mana itu? Di gedung Menara Imperium. Tidak jauh dari sini, jawab Rizka sambil menunjuk sebuah gedung yang lebih megah. Tapi, apa kamu yakin mau menemuinya? Gilang tidak menjawab. Ia hanya mengucapkan terima kasih berulang kali lalu bergegas kembali ke tempat ibunya menunggu. Mereka akhirnya tiba di depan lobi Menara Imperium. Lobi itu begitu mewah. Lantainya berkilauan seperti cermin, udaranya dingin dan beraroma wangi. Kontras sekali dengan penampilan mereka yang kotor dan bau. Saat mereka mencoba melangkah masuk, 2 orang satpam berbadan tegap langsung menghadang mereka. Mau kemana? Pengemis dilarang masuk, bentak salah satu satpam. Kami bukan mau mengemis, Pak. Kami mau bertemu dengan Ibu Wulan Anindita, kata Gilang. Satpam itu tertawa meremehkan. Bertemu Bu Wulan? Mimpi kamu. Pergi sana sebelum kami panggil polisi. Mereka diusir dengan kasar. Gilang dan Ibu Sonya hanya bisa menunggu di luar, di bawah kanopi kecil yang tidak cukup melindungi mereka dari gerimis yang kembali turun. Mereka menunggu berjam-jam. Setiap kali ada wanita yang keluar dari lobi, Gilang akan menajamkan pandangannya, berharap itu adalah Wulan. Sore hari, penantian mereka berakhir. Sebuah SUV hitam yang familiar berhenti tepat di depan pintu lobi. Seorang sopir turun dan membukakan pintu belakang. Dan keluarlah Wulan. Ia tampak begitu berbeda. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura percaya diri dan kekuasaan. Ia sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar tegas dan profesional. Saat itulah Gilang dan Ibu Sonya melihatnya. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos hadangan satpam dan berlari ke arah Wulan. Wulan? Wulan menghentikan langkahnya, menurunkan ponselnya. Ia menoleh ke sumber suara. Untuk sesaat, matanya melebar karena terkejut. Tapi keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin yang tak terbaca. Di hadapannya, mantan suami dan mantan mertuanya kini bersujud. Bukan, lebih tepatnya, tersungkur di atas lantai lobi yang basah karena air hujan. Wulan, ampuni kami, isak Gilang sambil mencoba meraih ujung sepatu Wulan, tapi ia terlalu lemah. Aku mohon, tolong ibu. Ibu sakit parah. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu Sonya, dengan sisa tenaganya, juga menangis meraung-raung. Ampuni ibu, Nak Wulan, ibu salah, ibu mengaku salah, jangan hukum kami seperti ini, kami sudah tidak sanggup lagi.
Pemandangan itu sontak menarik perhatian semua orang di lobi. Para karyawan yang hendak pulang, para satpam, semua menatap dengan heran. Wulan berdiri diam di tengah-tengah drama itu, menjulang tinggi di atas dua sosok yang meratap di kakinya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka. Matanya yang tajam memindai mereka dari atas ke bawah. Ia melihat baju mereka yang basah dan kotor. Ia melihat wajah mereka yang tirus dan penuh penderitaan. Ia mendengar isak tangis mereka yang terdengar begitu tulus dan putus asa. Ia membiarkan mereka menangis. Ia membiarkan mereka memohon. Ia membiarkan mereka merendahkan diri mereka serendah-rendahnya di depan banyak orang. Ia ingin mereka merasakan puncak dari kehinaan. Di dalam mobil, sopir Wulan menatap pemandangan itu dari kaca spion dengan tegang. Di apartemen, Ibu Lastri yang kebetulan melihat keluar jendela, melihat kerumunan di lobi dan samar-samar mengenali dua sosok yang terkapar di lantai. Hatinya berdesir, ada rasa iba yang muncul. Namun Wulan tidak merasakan apa-apa. Hatinya sedingin baja. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, saat tangisan mereka mulai mereda menjadi isakan-isakan kecil yang putus asa, Wulan akhirnya bergerak. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menatap lurus ke mata Gilang, lalu beralih ke mata Ibu Sonya. Tatapannya begitu dalam, begitu berkuasa, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka yang hancur. Seluruh nasib mereka, hidup dan mati mereka, kini berada sepenuhnya di ujung lidahnya. Ia bisa saja meludah, berbalik, dan meninggalkan mereka membusuk di jalanan. Atau, ia bisa melakukan sesuatu yang lain. Ia membuka mulutnya, siap mengucapkan keputusan finalnya. Seluruh dunia seolah berhenti berputar, menantikan kalimat yang akan keluar.